Selamat datang kembali. Anda sudah memberikan kami beberapa kutipan menarik dari sebuah buku yang membahas soal psychobabble. Istilah-istilah psikologi yang sering kita pakai tapi kadang salah kaprah. Iya, sering banget. Kali ini kita akan fokus ke satu bagian yang relevan banget. Judulnya DSM-MAM. Isinya membongkar mitos-mitos seputar diagnosis kesehatan mental. Ini topik yang krusial loh, soalnya kata diagnosis itu sendiri aja udah bisa, gimana ya, bulu kuduk berdiri. Bebannya tuh besar banget. Tepat sekali. Rasanya kayak divonis kan. Apa ini berarti saya rusak? Apa label ini bakal nempel di jibat saya selamanya? Nah, misi kita hari ini adalah membongkar 4 mitos besar itu. Kita akan coba lihat diagnosis bukan sebagai vonis, tapi sebagai sesuatu yang lain. Dan untuk memandu kita bakal ngikutin perjalanan 3 orang dari sumber Anda, Isabel, Krista, dan Lukas. Betul, masing-masing mereka ini bergulat dengan diagnosis dengan cara yang sangat beda. Kisah mereka ini bakal jadi lensa kita buat ngerti apa sih fungsi diagnosis sebenarnya, dan di mana bahayanya kalau kita salah paham. Dan ada bocoran sedikit, Oh iya. salah satu dari mereka ini terapis berlisensi yang coba mendiagnosis dirinya sendiri. Dan hasilnya, salah total. Wah, ini menunjukkan betapa rumitnya masalah ini ya. Oke deh, mari kita mulai dengan ketakutan yang paling dasar. Mitos pertama, menerima diagnosis itu mengerikan. Ini ketakutan yang paling umum kayaknya. Takut dikasih label, takut dicap negatif seumur hidup. Sumber Anda membawa kita ke kisah Isabel, yang benar-benar ngerasain ketakutan ini. Ketakutan Isabel itu bisa dimengerti banget sih. Dia itu kayak kejebak di antara dua kecemasan. Pertama, yaitu tadi, takut didiagnosis dan dianggap gila. Iya. Tapi yang kedua, dan ini menarik, dia juga takut salah didiagnosis. Oh, oke. Karena itu berarti perawatannya nggak akan efektif kan? Jadi dia ada di persimpangan yang sulit banget. Saya bisa bayangin sih dilemanya. Di satu sisi, nggak mau dikasih label. Tapi di sisi lain, putus asa pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi? Persis. Dan disinilah sumber Anda ngasih perspektif yang justru sebaliknya. Dikatakan bahwa menerima diagnosis yang tepat itu seringkali bukan hal yang mengerikan. Malah melegakan. Justru melegakan. Analogi yang dipakai itu peta. Bayangin Anda tersesat di hutan. Anda nggak akan marah kan kalau ada yang ngasih peta? Ya enggak lah, justru bersyukur banget. Nah, diagnosis itu adalah peta itu. Oke, analogi peta ini bagus. Tapi gimana kalau peta itu nunjukin kita ada di tempat yang serem? Misalnya lembah depresi atau pegunungan kecemasan. Bukan itu tetap nakutin? Tentu awalnya bisa jadi gitu, tapi peta itu ngasih Anda sesuatu yang krusial. Titik awal dan arah. Sumber ini kasih contoh 2 kondisi yang gejalanya mirip banget. ADHD sama gangguan bipolar kedua. Oke. Dari luar dua-duanya bisa kelihatan kayak susah fokus dan impulsif. Tapi perawatannya itu beda banget. Tanpa peta yang benar, Anda bisa aja coba mendaki pegunungan kecemasan, pakai alat buat nyebrang sungai ADHD. Nggak akan kemana-mana kan? Jadi lebih buruk tidak punya peta sama sekali atau punya peta yang salah. Itu jauh lebih buruk daripada tahu persis di mana Anda berada, meskipun lokasinya sulit. masuk akal? Tepat. Sumber ini negasin ada 2 hal yang jauh lebih buruk daripada menerima diagnosis. Pertama, yaitu diagnosis yang salah. Kedua, nggak ada satu orang pun yang bisa ngasih nama sama apa yang Anda alami. Kenapa itu lebih buruk? Karena kalau masalah itu nggak punya nama, para profesional jadi susah buat meneliti, buat diskusi, atau merancang cara buat menolongnya. Bahasa diagnosis itu ya semacam jalan pintas yang efisien buat para klinisi berkomunikasi. Jadi apa yang terjadi sama Isabel? Dia akhirnya dapat petanya? Dia melalui serangkaian tes, dan hasilnya unik banget. Dia dibilang hampir memenuhi kriteria buat gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Hampir. Jadi nggak sepenuhnya masuk kotak itu ya? Nggak sepenuhnya pas. Awalnya dia cemas, tapi terus ada perubahan cara pandang yang luar biasa. Dia dan tim perawatnya pakai kriteria itu bukan sebagai label. Terus sebagai apa? Sebagai alat untuk percakapan. Mereka lihat daftar kriteria itu dan bilang, oke, gejala nomor 3, 5, sama 7 ini rasanya Isabel banget nih. Yuk kita fokus di area ini. Jadi diagnosisnya jadi titik awal buat memahami dunianya dia. Bukan vonis akhir yang mendefinisikan dirinya. Tepat sekali. Kisah Isabel ini nunjukin gimana diagnosis bisa jadi alat yang berguna. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan lain. Siapa yang bikin alat ini? Apa alat ini beneran teruji? Atau jangan-jangan cuma karangan sekelompok ahli di sebuah ruangan?
ini bawa kita ke mitos kedua. Pertanyaan yang bagus banget. Mitos kedua, diagnosis kesehatan mental itu cuma karangan belaka. Buat membedahnya, kita perlu ngerti gimana kategori ini dibuat. Diagnosis itu bukan kategori klasik kayak segitiga. Maksudnya? Segitiga kan aturannya pasti. 3 sisi, 3 sudut, mutlak. Kalau nggak gitu, ya bukan segitiga. Dan diagnosis nggak kayak gitu? Sama sekali nggak. Diagnosis itu lebih mirip kategori kemiripan keluarga atau family resemblance category. Tunggu, apa itu kemiripan keluarga? Oke, bayangin sebuah keluarga besar ya. Mungkin nggak ada satupun ciri fisik hidung, mata, atau rambut yang dipunyai oleh semua anggota keluarga. Oke. Tapi pas Anda lihat mereka bareng-bareng, Anda tahu kan mereka satu keluarga? Iya. Karena ada tumpang tindih ciri yang bikin mereka mirip satu sama lain. Oh, oke, saya ngerti. Tapi kalau gitu bukannya itu malah ngebuktiin kalau kategorinya terlalu luas dan nggak guna? Di mana batasnya kalau aturannya nggak seketat segitiga? Nah, disitulah letak jeniusnya sekaligus salah pahamnya. Oke. Tujuannya itu bukan buat kesempurnaan definisi, tapi buat kegunaan praktis. Kita ambil contoh konkret ya, Iya. gangguan panik. Boleh. Di manual diagnostik ada 13 kemungkinan gejala serangan panik. Seseorang cuma perlu nunjukin 4 diantaranya buat didiagnosis. Cuma 4 dari 13. Serius? Betul, artinya kita bisa punya 3 orang, semuanya didiagnosa serangan panik, tapi gejalanya bisa beda total. Wah. Bayangin, orang pertama mungkin ngerasa jantungnya berdebar, sesak nafas, keringetan. Orang kedua pusing, gemeter, mual. Orang ketiga ngerasa kayak lepas dari kenyataan dan takut mati. Semuanya valid sebagai serangan panik. Wow. Jadi serangan panik itu bukan satu hal, tapi spektrum pengalaman yang dikelompokkan bareng-bareng. Persis. Dan kenapa dikelompokkan? Karena meskipun gejalanya beda, protokol perawatannya seringkali tujuannya sama. Ngurangin gejala, ngajarin mekanisme coping, dan ngendaliin serangan. Jadi ini bukan karangan, tapi kerangka kerja yang terus diupdate ribuan ahli di seluruh dunia demi satu tujuan, efektivitas perawatan. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi karena diagnosis itu bukan aturan kaku, tapi lebih kayak pengelompokan berdasarkan kemiripan, ini bawa kita ke jebakan berikutnya yang halus banget. Mitos ketiga, diagnosis Anda adalah identitas Anda. Nah, ini jebakan yang paling bahaya menurut saya. Setelah seseorang dapat diagnosis, peta yang tadi kita omongin, ada godaan besar buat kayak bangun rumah di situ dan tinggal selamanya. Maksudnya? Bilang, saya adalah seorang yang cemas, atau saya adalah bipolar. Diagnosisnya jadi identitas. Kenapa itu bahaya sih? Bukannya punya identitas bisa bikin seseorang merasa dipahami? Bisa awalnya, tapi sumber ini ngasih peringatan adanya resiko jadi performatif. Seseorang mungkin tanpa sadar mulai bertindak sesuai labelnya. Mereka baca gejalanya, terus mulai, mewujudkannya gitu. Yang justru bisa menghambat pemulihan. Kerangka buat perawatan malah jadi penjara identitas. Tepat. Disinilah kita ketemu karakter kedua, Krista. Sumber Anda ini ngasih gambaran yang cukup kelam tentang dia. Iya, Krista didiagnosis dengan gangguan bipolar, tapi dia pakai diagnosis itu sebagai tameng. Dia nyebarin gosip, bikin drama, sering nyakitin orang di sekitarnya. Terus kalau ditanya? Kalau dikonfrontasi jawabannya selalu, aku nggak bisa nahan, aku kan bipolar. Dan orang-orang di sekitarnya nerima aja gitu. Lebih parah, mereka memaklumi. Mereka bilang, maklum aja dia kan bipolar. Mereka nyampur aduk kondisi medis sama perilaku yang buruk. Dan disinilah buku ini ngasih satu pernyataan yang keras banget dan penting buat kita semua ingat. Apa itu? Tidak ada diagnosis dalam DSM untuk orang brengsek. Wow, itu nusuk banget ya pernyataannya. Banget. Karena ini misahin dengan sangat jelas antara kondisi medis dengan karakter dan tanggung jawab pribadi seseorang. Baik. Itu bukan kartu bebas buat nggak bertanggung jawab atas tindakan Anda. Anda itu jauh lebih kompleks, lebih bernuansa, lebih utuh daripada sekedar label diagnosis. Anda memiliki bipolar, Anda bukan bipolar. Pemisahan ini krusial banget. Ini ngingetin kita kalau diagnosis itu kata sifat yang ngejelasin sebagian pengalaman Anda, bukan kata benda yang mendefinisikan seluruh diri Anda. Dan ini bawa kita ke mitos terakhir, yang mungkin paling relevan di zaman sekarang. Dengan semua info di ujung jari, mitos keempat. Anda bisa mendiagnosis diri sendiri. Godaan dari dokter Google dan profesor TikTok. Pasti pernah kan Anda ngerasa sedih, terus buka Instagram,
Tiba-tiba algoritma nyodorin 5 video tentang tanda-tanda depresi terselubung. Dan semuanya rasanya cocok. Iya, sering banget. Godaan buat diagnosis diri sendiri itu nyata banget. Tapi sumber Anda bilang ini ide yang buruk banget, bahkan buat para profesional sekalipun. Nah, disinilah kita ketemu Lukas, si terapis berlisensi itu. Benar. Lukas ini seorang terapis, jadi dia punya ilmunya. Dia yakin 100% kalau dia kena trikotilomania, sebuah gangguan di mana seseorang punya dorongan nggak tertahankan buat nyabutin rambutnya. Oke. Dia nyabutin janggutnya sampai botak di beberapa bagian. Semua gejalanya cocok, menurut dia. Sebagai terapis, dia harusnya tahu dong. Itu yang dia pikirin. Dia bahkan udah mulai nerapin rencana perawatan berbasis OCD buat dirinya sendiri. Tapi nggak ada kemajuan. Akhirnya, dia nyerah dan pergi ke terapis lain. Terus? Dan apa yang ditemuin? Masalahnya bukan OCD sama sekali. Perilakunya nyabutin janggut itu cara bawah sadarnya ngatasin emosi yang tertekan setelah putus cinta yang menyakitkan. Jadi diagnosis dirinya salah total. Apa dampaknya? Dampaknya besar. Rencana perawatan buat ngatasin emosi tertekan itu beda banget sama rencana perawatan buat OCD. Kalau dia terus dengan diagnosisnya sendiri, dia nggak akan pernah membaik. Dia ngobatin penyakit yang salah. Kisah Lukas ini peringatan keras ya. Kalau seorang profesional terlatih aja bisa salah besar tentang dirinya sendiri, gimana kita yang ngandelin video 30 detik? Tepat. Dan ini bukan cuma asumsi loh. Studi yang dikutip di sumber Anda itu nunjukin lebih dari separuh konten tentang ADHD di media sosial itu menyesatkan. Lebih dari separuh. Iya. Dan yang lebih kaget lagi, 73% video tentang autisme itu ternyata nggak akurat atau nggak ngebantu. Mendiagnosis diri sendiri itu seringkali bukan langkah pertama ke pertolongan, tapi justru jadi penghalang buat dapat pertolongan yang beneran. Kenapa kita bisa segitu mudahnya salah tentang diri kita sendiri? Bahkan seorang terapis pun bisa salah. Karena kita semua, tanpa kecuali adalah narator yang nggak bisa diandalkan buat cerita kita sendiri. Kita terlalu dekat sama ceritanya. Kita penuh sama bias, titik buta, dan keinginan buat nemuin jawaban yang paling simple atau paling cocok sama yang kita takutin. Jadi kita butuh perspektif objektif dari luar ya? Kita butuh itu untuk melihat gambaran yang sebenarnya. Jadi setelah membongkar 4 mitos ini lewat kisah Isabel, Krista, dan Lukas, apa ya kesimpulan besarnya? Rasanya jelas kalau diagnosis itu bukan monster yang nakutin kayak yang kita bayangin. Benar. Kalau kita balik lagi ke analogi peta tadi, diagnosis itu bukan tujuan akhir. Bukan label yang mendefinisikan Anda selamanya. Dia itu titik Anda di sini di peta. Tujuannya bukan buat masukin Anda ke kotak, tapi buat buka pintu ke jenis bantuan yang tepat. Nunjukin jalan yang mungkin bisa ditempuh menuju pemulihan. Ini bukan vonis, melainkan sebuah petunjuk jalan. Sebuah titik awal buat percakapan yang jauh lebih dalam tentang gimana caranya jadi lebih baik. Tepat. Ini undangan buat memahami diri sendiri dengan lebih baik, bukan alasan buat berhenti bertumbuh. Dan ini ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Mengingat diagnosis adalah alat untuk pengobatan, bukan identitas, sebuah peta, bukan wilayahnya, ini munculin pertanyaan penting. Kalau Anda sudah merasa lebih baik dan berfungsi penuh, kalau Anda sudah nemu jalan keluar dari hutan, seberapa pentingkah peta itu buat Anda sekarang? Apa yang akan berubah kalau Anda melepaskan label itu dan hanya menjadi diri Anda sendiri?